Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat selalu ya? Oke. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tema 2, subtema 1, udara bersih ya. Bapak akan sampaikan, nanti kalian lihat video ini sampai dengan selesai supaya kalian paham kayak gitu, belajar semangat. Nah, dengan video ini diharapkan nanti kalian itu paham betul tentang pembelajaran tema 2 subtema 1 kelas 5 SD maupun MI. Oke, tidak lama langsung saja. Kali ini akan Bapak sampaikan tentang pembelajaran kelas 5 subtema 2, ini 2 ya. Kalau ini 1. Oke, subtema 2, subtema 2. Aduh, Bapak lupa udah malam ini masalahnya. Tema 2 subtema 1 pembelajaran yang pertama. Yuk kita ikuti saja. Baik, langsung saja kita masuk ke pelajaran. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang pembelajaran tema 2 subtema 1 kelas 5 ya. Lihat, ini adalah layar sebuah komputer ataupun sebuah laptop. Nah, karena sistem yang sangat canggih, makanya kita pembelajarannya dengan menggunakan internet ya, dengan menggunakan internet karena lebih praktis, lebih ekonomis, efisien. Nah, walaupun seperti itu, kita tidak lepas dari yang namanya buku. Jadi buku itu bisa disederhanakan lewat internet ataupun komputer. Ini buku yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu tema 2 subtema 1 kelas 5 SD ataupun MI ya. Di tema 2 ini yaitu menceritakan ataupun membahas tentang udara bersih bagi kesehatan, buku tematik terpadu kurikulum tahun 2013, edisi revisi tahun 2017 ya. Jadi pembuatan ataupun kurikulumnya tahun 2013, tapi revisinya tahun 2017. Langsung saja, ini contoh bukunya seperti ini ya, bagus banget. Mungkin kalian di sekolahan mempunyai buku seperti ini, tapi Bapak di sini menyampaikannya lewat media online sehingga tidak berupa buku yang tebal, tapi berupa soft file. Tapi intinya sama ya, gambarnya juga sama. Hanya saja kalau kalian di sekolah itu menggunakan buku sebagai sarana belajar, tapi dengan teknologi yang canggih, maka kalian hanya bisa melihat saja, itu sudah belajar. Baik, ini bukunya seperti ini yang akan kita pelajari ya. Udara bersih bagi kesehatan. Tema 2, kelas 5. Ini bukunya seperti ini. Ke bawah, ini di sini ada tulisannya buku siswa SD atau MI kelas 5. Bukunya juga bagus. Kemudian kita buka. Kalau kita membuka buku, tapi kalau di laptop itu ke bawah ya. Kita hanya screenshot ini buku kalian yang ada di sekolahan seperti ini. Nah, di sini juga ada animasi ataupun icon dari siswa-siswi kelas 5 SD ataupun MI. Ini namanya Meli ya. Kemudian ini namanya Edo, ini namanya Beni, Udin, Lani, Dayu, dan Siti. Siti menggunakan jilbab. Bagus, namanya saja juga Siti. Oke. Ya, langsung ini daftar isi.
Daftar isi itu fungsinya untuk mencari halaman yang akan kita tuju. Nah, gitu loh. Nah, contohnya ini. Subtema 1 itu nanti temanya itu cara tubuh mengolah udara bersih. Itu terdapat di dalam halaman 1. Kemudian subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernapasan, nanti di halaman 51. Subtema 3 memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, itu ada di halaman 91 dan seterusnya. Ini adalah salah satu fungsi dari daftar isi di dalam sebuah buku. Ini penting anak-anak ya. Jadi kalau kita mencari judul maupun yang lain di dalam buku, kita cukup lihat di daftar isinya dulu. Nanti judul ataupun tema yang akan kita tuju di dalam buku tersebut tinggal lihat halamannya. Kemudian ke bawah. Nah, ini halaman pertama. Lihat. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Jadi tubuh kita itu butuh udara. Untuk apa? Ya, betul. Untuk bernapas. Karena salah satu ciri ataupun kebutuhan manusia diantaranya yaitu bernapas. Masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ulas kembali pelajaran yang lalu. Makhluk hidup itu ada berapa? Ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini mengulas pelajaran yang lalu. Makhluk hidup itu ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Nah, banyak, ada 5. Pertama, makan ataupun membutuhkan makanan, jelas. Kemudian yang kedua, membutuhkan udara ataupun bernapas. Karena makhluk hidup itu harus bernafas. Kalau nggak bernafas, ya mati. Nah, kemudian yang ketiga, beradaptasi dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat, reproduksi ataupun berkembang biak dan lain sebagainya. Baik, Bapak kali ini akan menyampaikan tentang pengelolaan udara bersih bagi tubuh kita. Nah, udara itu apa? Udara adalah gas yang dibutuhkan oleh setiap makhluk. Itu gas. Jadi di sana itu udara itu tidak kelihatan. Kayak apa sih udara? Warnanya seperti apa? Kan nggak kelihatan. Bersih, nggak kelihatan. Tapi bisa dirasakan. Contoh kalau kalian di pantai ada rasa ada rasa dingin dan lain sebagainya. Oh, ini udaranya bersih. Kalau di kota, oh, udaranya kotor dan lain sebagainya. Ya, jadi udara itu termasuk ke dalam kategori gas, gitu ya. Nah, ini contoh. Ini adalah seseorang yang sedang di kandang hewan. Di sini hewannya banyak, ada kambing, ada ayam, dan lain sebagainya. Ada entok dan lain sebagainya, itu banyak banget ya. Itu makhluk hidup. Jadi di sini ada 2, bahkan ada 3 langsung ini. Makhluk hidup yang pertama adalah manusia, itu gambar orang. Kemudian yang kedua adalah hewan, makhluk hidup hewan. Kemudian yang ketiga ini di belakang kan ada tumbuhan. Tuh. Tumbuhan itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Pak, bagaimana kalau rumah? Rumah itu bukan makhluk hidup. Karena rumah itu tidak bernapas. Tidak memerlukan udara. Rumah itu tidak membutuhkan makan. Kayak gitu. Sehingga rumah itu bukan dikatakan sebagai makhluk
hidup. Mobil Pak sama. Nah, walaupun mobil itu bisa berjalan, tapi itu bukan termasuk makhluk hidup. Karena apa? Yang menjalankan itu manusia, bukan mobil itu jalan sendiri. Kan kayak gitu. Mobil bisa berjalan karena ada manusianya. Nah, ada beberapa pertanyaan ini yang kalian harus jawab ya. Untuk PR di rumah nanti tanya kepada bapak ataupun ibu kalian. Dari melihat gambar di atas ini, nah pertanyaannya adalah satu, apa saja makhluk hidup yang ada pada gambar di atas? Nah, tadi bapak sudah sebutkan, ada orang, ada kambing, ada entok dan lain sebagainya ya. Nomor dua, apa saja perbedaan makhluk hidup yang ada pada gambar itu? Nah, antara manusia dan kambing perbedaannya di mana? Seperti itu ya. Apa pula persamaannya? Jadi manusia dan kambing itu ada juga persamaannya. Karena mereka itu makhluk hidup. Apa itu persamaannya? Nah, iya betul. Persamaannya itu sama-sama membutuhkan udara. Untuk apa? Untuk bernapas. Manusia butuh udara untuk bernapas, ya. Kambing juga butuh udara untuk bernapas. Sehingga manusia dan kambing itu sama-sama makhluk hidup. Persamaannya yaitu sama-sama bernafas dengan udara. Kemudian soal keempat ini, apakah semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen? Iya apa enggak? Iya, makhluk hidup semuanya itu membutuhkan oksigen. Oksigen itu apa, Pak? Oksigen adalah gas tadi, yaitu udara tadi, oksigen. Oksigen yaitu gas yang untuk bernafas kita. Namanya oksigen. Kalau secara umum itu udara. Nomor 5. Bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Nah, kita bernafas itu seperti apa? Kita bernafas itu dengan apa? Nah, ini jawaban nomor 5. Nomor 6. Apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen ataupun udara terjaga? Ini penting. Coba nanti tanya kepada bapak ataupun ibu kalian. Bu, Pak, apakah bagaimana supaya ketersediaan oksigen selalu terjaga? Bagaimana supaya oksigen itu selalu bersih? Caranya seperti apa? Nah, ini pertanyaan untuk kalian. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat dalam menjaga ketersediaan oksigen? Ini penting. Silahkan kalian kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 7. Walaupun tadi ada beberapa nomor yang sudah Bapak jawab, tapi nanti kalian tetap jawab pertanyaan dengan benar. Oke. Ya, masuk. Pembelajaran pertama. Ini ada sebuah bacaan. Ya. Judulnya Dayu dan Ikan Hias. Dayu itu nama orang. Ya, kalau anak saya namanya Daru Syarif Firdaus. Tapi kalau di sini adalah Dayu dan Ikan Hias. Berarti kalau ada bacaan seperti ini termasuk ke dalam kategori pelajaran apa? Anak-anak. Kategori ke dalam pelajaran bahasa Indonesia. Makanya bahasa Indonesia itu sangat penting. Ya, sehingga kalian itu harus benar-benar memahami bahasa. Karena dengan bahasa kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu adalah negara majemuk, negara yang banyak sekali ragamnya. Dari bahasa saja itu sudah banyak sekali. Orang Sunda menggunakan bahasa Sunda.
orang Jawa menggunakan bahasa Jawa. Nah, padahal antara orang Sunda dengan orang Jawa itu sama. Sama apa? Sama-sama bangsa Indonesia. Itu loh. Untung saja negara kita, negara yang sangat luas, berbagai macam keragaman yang ada di dalamnya, kita itu masih bisa disatukan, salah satunya itu dengan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Sehingga orang Sunda dengan orang Jawa itu bisa berkomunikasi, bisa berkomunikasi, bisa bercanda gurau, bisa ngobrol dan lain sebagainya. Walaupun orang Sunda tidak bisa bahasa Jawa, ataupun sebaliknya orang Jawa tidak bisa berbicara bahasa Sunda, tapi mereka bisa berkomunikasi, yaitu dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Orang Sunda dagang bakso, pembelinya orang Jawa. Mereka bisa bertransaksi. Orang Jawa sebagai pembeli bakso bisa beli ke orang Sunda, walaupun orang Sunda itu tidak tahu bahasa Jawa. Nah, kedua orang ini antara penjual bakso maupun penjual bakso orang Sunda maupun pembeli orang Jawa bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Oleh karenanya itu penting sekali kita mempelajari bahasa Indonesia. Beberapa tahap ataupun hal yang harus diperhatikan dalam belajar bahasa. Yang pertama, ini penting. 1, kita itu harus bisa membaca yang jelas. Tulisan dayu ya dibaca dayu, jangan daru, jangan danyu, kayak gitu. Membaca ya. Makanya kita harus membaca, rajin-rajin membaca. Kemudian yang kedua, kita itu harus pandai ataupun mendengarkan, menyimak. Ketika ada orang lain berbicara, kita mendengarkan. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan. Jangan sampai tuli. Karena kalau tuli, orang lain berbicara, orang lain menyampaikan sebuah argumen, kita tidak tahu, kita tidak mengerti, kita tidak mendengar, itu juga bahaya. Seperti itu ya, membaca penting. Baik, lanjut saja. Pelajaran pertama hari ini ya. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Jadi ikan mas koki, bukan koki itu nama orang, tapi nama dari seekor ikan, namanya ikan koki. Bukan koki itu nama orang, tapi koki ini nama ikan. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Kemudian, Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, ini ada tanda kayak pancing ya. Ini namanya tanda tanya. Jadi kalau orang bertanya, terakhirnya itu bukan titik, tapi kayak pancing tanda tanya ini. Contoh, kemana kamu akan pergi? Nah, nanti terakhirnya menggunakan tanda baca ini. Seperti itu ya. Nah, ini
Dayu, ini ikannya, akuariumnya ini. Loh, akuarium itu apa, Pak? Ada yang tanya. Akuarium adalah tempat untuk ikan, terbuat dari kaca, ya. Ada airnya. Kenapa dari kaca? Karena bisa dilihat dari luar. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan lagi nih. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pertanyaan terkait dengan dayu dan ikan hias. Pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Ini salah cetak ini. Apa nama jenis ikan hias yang dipelihara dayu? Nah, tadi di bacaan ada ya. Ikan hiasnya apa namanya? Ikan koki. Kemudian di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya adalah di mana? Iya, di akuarium. Kapan akuarium dibersihkan? Setiap hari. Dan selanjutnya ini, siapa yang memelihara ikan mas, ikan hias dan lain sebagainya? Coba kalian dilihat dulu pertanyaan-pertanyaan itu, nanti kalian jawab ya. Ada 6. Segar Bapak sambil minum ini. Oke, ada 6 sudah ditulis ini. Oke, kalau sudah ditulis nanti dikerjakan ya. Nah, tuh kan disuruh menulis kalian, ikan-ikan selalu membuka dan menutup mulutnya karena titik-titik. Nah, ya, itu adalah sebuah bacaan dan sebuah pertanyaan dari bacaan tersebut. Kemudian itu terkait dengan bacaan bahasa Indonesia ya. Ini juga adalah sebuah bacaan, tetapi di dalam bacaan ini akan lebih spesifik lagi masuk ke dalam pelajaran IPA. Apa? Pelajaran IPA. IPA itu ilmu pengetahuan alam. Jadi sebuah ilmu yang akan mempelajari tentang alam, itu IPA. Membaca pernapasan pada hewan. Nah, jadi hewan itu bagian dari makhluk hidup yang membutuhkan oksigen ataupun membutuhkan udara untuk bernapas. Hal yang paling penting bagi kalian adalah spesifikasi ataupun ciri-ciri hewan. Coba dibaca dulu nih. Dari sini ke sini, dibaca dulu. Sudah? Oke. Pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Jadi manusia maupun hewan ketika menghirup udara kayak gitu, itu mengambil oksigen. Kemudian masuk ke dalam perut, ke dalam paru-paru. Nah, kemudian dibuang lagi kan, kayak gitu. Nah, dibuangnya itu bukan oksigen namanya.
Yang dibuang itu bukan oksigen, tapi sudah berganti nama. Namanya adalah karbon dioksida. Apa namanya? Karbon dioksida. Kalau yang diambil itu namanya oksigen. Kalau yang dikeluarkan namanya karbon dioksida. Seperti itu. Ini bernafas ya. Jadi kalau manusia maupun hewan bernafas, ketika menghirup udara itu namanya oksigen. Ketika mengeluarkan udara, udara itu sudah berganti nama menjadi karbon dioksida. Lanjut bacaannya ya. Namun sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada beberapa jenis hewan. Nah, Bapak di sini garis bawahi jenis hewan. Ada yang dimaksud jenis hewan di sini bukan berarti hewan laki-laki namanya jago kalau ayam, kemudian kalau betina namanya itik dan sebagainya, itu bukan. Tapi jenis di sini adalah dari segi alat pernafasan dan lain sebagainya, dari segi jalan dan lain sebagainya itu berbeda. Ya, yang pertama, alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah. Kok di sini ada tulisan vermes, Pak? Di dalam kurung? Iya, ini adalah nama Latin. Nama Latin itu apa? Nama ilmiah dari sebuah hewan tersebut. Ini sudah mendunia di mana-mana ya. Kalau kalian ke Amerika ataupun ke luar negeri menyatakan itu cacing tanah, mungkin orang sana itu tidak tahu. Tapi kalau menyebut vermes itu tahu, kayak gitu ya. Vermes itu adalah cacing tanah. Baca. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah, dari dua paragraf ini sudah bisa disimpulkan bahwa cacing itu bernafas dengan kulit ini ya. Cacing bernafas dengan permukaan kulit karena cacing itu tidak mempunyai hidung, dan cacing itu setelah bernafas oksigennya itu diikat oleh darah. Nah, di dalam darah itu terkandung hemoglobin. Nah, ini penting. Hemoglobin itu apa? Hemoglobin itu sel darah merah. Ya. Nah, lanjut. Nah, ini ada cacing. Ini ada sistem tubuh di dalam cacing. Jadi O2 siapa itu ya Pak? Ada CO2. Nah, perlu kalian perhatikan. O2 itu nama lain dari oksigen. Ya.
apa? O2 itu namanya lain dari oksigen. Kalau CO2 itu nama lain dari karbon dioksida. Nah, ini. Jadi manusia ataupun hewan yang bernafas ketika udara masuk itu oksigen, yang kita hirup itu O2 namanya. Ketika dikeluarkan itu namanya CO2, karbon dioksida. Ini istilah kimia ya. Nanti kalau kalian sudah SMA ataupun kuliah nanti akan mempelajari ini. Oke? Makanya di dalam gambar ini itu masuk O2 oksigen, kemudian diolah di dalam tubuh, kemudian dikeluarkan lagi, namanya CO2. Itu adalah sistem pernafasan pada Vermes ataupun cacing tanah. Kemudian yang kedua, alat dan sistem pernafasan pada serangga. Nama lain serangga adalah insekta. Insek. Pokoknya kalau ada tulisan insek berarti hubungannya dengan serangga. Serangga itu bisa jangkrik ataupun yang lain, serangga-serangga yang ada sungutnya biasanya itu serangga. Nah, ada 2 paragraf. Coba kalian baca ini. Baca dulu. Baca kalau bisa jangan 1 kali, minimal 2 kali. Sudah? Sudah dibaca? Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Alat dan sistem pernafasan pada serangga ataupun insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berupa trakea. Trakea itu kalau bahasa kita sungut lah. Antena. Kalau apa namanya? Nah, ini namanya trakea nih. Ini ya, trakea. Itu kalau manusia untuk hidung lah, seperti hidungnya. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Nah, ini penting. Trakea dan trakeola itu beda. Karena kalau trakeola itu adalah percabangan dari trakea. Lanjut, trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Ya. Jadi bisa trakea ini sungut ini namanya juga trakea. Nah, di sini kan ada apa namanya?
sungut-sungut yang kecil, itu juga untuk bernafas. Selanjutnya udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, ini contoh serangga. Nama lain serangga apa tadi? Insekta. Nah, insekta ini jangan lupa. Ini lebah ya, contoh lebah, ini gambar lebah. Kemudian yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan. Nama lain ikan adalah Pisces. Ingat, nanti juga ada namanya Aves. Ya. Pernafasan pada ikan adalah Pisces. Jadi kalau nanti ada sebuah pertanyaan, di bawah ini adalah yang termasuk ke dalam ataupun golongan hewan Pisces apa saja. Pokoknya kalau ada tulisan Pisces itu terkait dengan ikan. Entah itu ikan emas, ikan gerame, ikan sabu-sabu, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau berbau ikan berarti Pisces. Lanjut. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Mengambil oksigen ini melalui proses pernafasan yang melibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, dari bacaan ini disimpulkan bahwa ikan itu bernafas dengan insang. Jadi ikan itu bernafas bukan dengan hidung, bukan dengan mulut, tapi bernafas dengan insang. Lanjut. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Jadi di dalam ikan itu kepalanya itu kalau ini seperti di telinga lah. Itu ada lubang, ada kayak telinga gajah ya. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rongga ataupun rangka yang disebut tutup insang ataupun operculum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Jadi ngisap juga mengeluarkan, itu harus seimbang. Pertama-tama tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding mulut mengembang. Ya. Saat itulah air terhisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan, mulut insang terbuka. Akibatnya air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, ini gambarnya anatomi dari seekor ikan ataupun Pisces. Seperti itu. Oke? Nah, ini rahang insang seperti ini. Pada gambar kiri di atas ini berarti ya, ditujukan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air.
gambar anak panah biru. Nah, ini kan anak panah biru. Ini ya. Gambar anak panah biru, air masuk ke dalam rongga mulut. Nah, dan di sebelah kanan, berarti ini gambar kanan. Gambar sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Jadi masuk, kemudian keluar. Itu sekilas alat pernapasan pada Pisces atau hewan ikan. Kemudian yang keempat, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di dua alam, baik di darat maupun di air. Contohnya kodok ataupun katak. Jadi kalau ada kata-kata yang dimaksud dengan hewan amfibi adalah katak itu tadi. Ya. Lanjut ya, nomor 4, alat dan sistem pernapasan pada hewan amfibi. Katak yaitu hewan amfibi namanya, termasuk hewan amfibi itu kan tadi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Saat kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Ini katak kecil namanya kecebong, dan ini katak besar alias kodok ya. Nanti bernafas dengan paru-paru kalau sudah besar. Kalau kecil menggunakan insang, kalau sudah besar menggunakan paru-paru. Sehingga bisa hidup di dua tempat, di darat maupun air. Oleh sebab itu, katak ataupun kodok ya. Katak itu namanya hewan amfibi. Nah, ini penjelasannya. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang. Dalam insang akan menyusut seiring memulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, selaput, dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas menggunakan kulit. Sama kayak cacing tadi ya. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dan udara. Tuh. Ada juga reptil. Reptil itu hewan yang berjalan dengan melata. Contoh hewan reptil diantaranya ini ular. Ada ular, ada kadal, ada cecak, ada buaya, ada biawak ya. Itu hewan reptil namanya. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Ini. Jadi hewan reptil, hewan kadal, cecak dan sebagainya itu bernafas dengan paru-paru. Seperti itu ya. Nah, ini yang mirip tadi. Tadi ada Pisces, ini ada Aves. Aves berarti burung, entah itu burung perkutut, burung dara, dan sebagainya. Itu namanya Aves ke dalam kelompok burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Nah, di sini. Ya, di sini rongga dada. Selanjutnya udara masuk
ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke dalam kantong udara. Jadi burung ini juga ada trakeanya, tapi bukan fungsi utama untuk bernafas, karena bernafas seekor burung adalah dengan paru-paru. Seperti itu ya. Alat pernafasannya ini kalian baca ya. Nih, kantong udara berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Jadi burung ini mempunyai kantong udara. Fungsinya apa? Ketika terbang itu untuk menyimpan udara. Karena kalau tidak ada udara, dia tidak bisa terbang. Karena ketika terbang itu kan cepat sekali. Seperti itu. Lanjut. Ketujuh, alat pernafasan pada mamalia. Mamalia itu apa? Mamalia adalah hewan yang menyusui. Itu kan contohnya. Hewan yang menyusui. Tikus. Kira-kira mamalia apa bukan tikus? Iya. Hewan yang menyusui. Ada juga ikan ataupun yang hidup di air yang termasuk ke dalam kategori mamalia. Contohnya, nah ini contohnya. Ini adalah hewan mamalia yang hidup di air, contohnya ikan paus, ikan duyung, ikan lumba-lumba. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa paus, duyung, dan lumba-lumba itu dikatakan sebagai hewan mamalia? Nah, karena hewan mamalia adalah hewan yang mempunyai ataupun yang yang menyusui, dan biasanya mempunyai telinga. Jadi hewan yang mempunyai telinga biasanya itu menyusui. Contohnya kambing ada telinganya kan ya? Iya. Kemudian kerbau ada telinganya? Iya. Termasuk ada salah satu ini. Duyung, paus, lumba-lumba. Dia ketika melahirkan itu menyusui. Seperti itu. Kuda itu hewan mamalia. Nah, ini termasuk ke dalam hewan mamalia. Oke. Nah, untuk selanjutnya nanti di video selanjutnya ya, Bapak menyampaikan tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran kedua ini untuk minggu depan ya, ataupun untuk besok lah. Nah, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya. Tapi jangan lupa, ini kalian kerjakan ini. Nanti kita diskusikan bersama antara Bapak dan teman-teman kalian supaya jelas. Ada kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 ya. Nah, untuk sementara mungkin Bapak menyampaikan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi hal yang paling penting Bapak catat untuk kalian adalah kalian selalu belajar ya. Terutama belajar membaca. Karena dengan membaca kita tahu isi seluruh apa yang ada di dalam bacaan tersebut. Ada pepatah mengatakan membaca adalah jendela dunia. Artinya apa jendela dunia? Jadi dengan membaca kita tahu situasi dan kondisi yang jauh di sana. Ya. Kamu tahu yang namanya ujung kulon di sana ada badak berjula 1? Gak tahu kan? Karena kamu belum pernah ke ujung kulon. Tapi kamu dengan membaca, kamu yakin bahwa di ujung kulon itu ada namanya badak berjula 1. Seperti itu. Borobudur terletak di mana? Di Yogyakarta ataupun Magelang. Kamu sudah pernah ke sana? Belum. Loh kok tahu? Dari membaca. Itulah ibaratnya bahwa membaca itu bisa ataupun membaca itu bagian dari jendela
Ya, oleh karena itu sangat penting bagi kalian untuk membaca. Nonton TV, nonton game-gamean boleh ya. Boleh game-gamean di HP. Terutama anak-anak kelas 5 ini senangnya main HP. Boleh, tapi sesaat saja. Jangan terus-terusan. Mentang-mentang libur, bangunnya siang, sudah bangun makan, kemudian mainan HP sampai malam. Kayak gitu ya nggak boleh. Karena kamu adalah seorang siswa, di mana tugas dari seorang siswa adalah belajar. Tugas utama seorang siswa adalah belajar, bukan apa-apa. Kayak gitu. Nah, kalau bukan belajar, apa? Siswa kan nggak ada, paling membantu orang tua. Membantu pun ala kadarnya. Ala kadarnya membantu orang tua. Karena tugas orang tua adalah membiayai seorang siswa, yaitu kalian. Kalian disekolahkan supaya pintar, supaya pandai. Karena dengan kepandaian ataupun kepintaran, kalian akan bisa meraih cita-cita, mencari uang dan sebagainya lebih gampang kayak gitu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti besok dilanjut lagi pembelajaran masih subtema 2 tema 2 subtema 1 kelas 5 pembelajaran yang kedua. Terima kasih. Tapi sebelumnya bisa disimpulkan bahwa alat pernafasan manusia ataupun alat pernafasan pada hewan itu berbeda-beda. Jangan lupa ini amfibi itu hewan apa, aves itu hewan apa, kemudian pisces itu hewan apa, mamalia itu hewan apa, kalian hafalkan dan harus dimengerti. Terima kasih, sampai di sini dulu. Jangan lupa nih video ini di subscribe ya, itu di bawah kan ada tulisan subscribe dan like tulisannya itu di subscribe, diklik, kemudian like juga diklik. Supaya apa? Supaya video Bapak ini berkembang, kemudian bisa untuk pembelajaran kalian selanjutnya. Terima kasih, banyak kesalahan, mohon maaf. Sampai jumpa. Dadah. Oke.